wabarakatuh. Nama saya Indra Wahyudi, NPM 186304143. Video ini saya akan membahas tentang coding Java, di mana materi yang dibahas di sini adalah diantaranya kelas, objek, metode, dan atribut. Nah, apabila sempat kita akan lanjut ke konstruktor. Baik, pertama saya akan bahas tentang kelas. Apa itu kelas? Kelas adalah struktur dasar dari PDO yang merupakan rancangan dari suatu objek. Dimana kelas adalah gambaran umum dari suatu objek. Sedangkan objek adalah representasi dari kelas atau bentuk nyata dari kelas. Di sini saya sudah membuka aplikasi IDE NetBeans 8.2. Dan di sini juga saya sudah membuat sebuah Java main class. Pertama, saya coba dulu si aplikasi ini apakah bisa jalan, apakah bisa running atau belum. Caranya, kita ketikkan sistem out println. Nah, misal di sini saya mau memunculkan teks hello guys, misal. Oke, sistem out println hello guys. Terus kita tekan F6, kita run. Nah, di sini bagian output sudah muncul teks hello guys. Berarti aplikasinya sudah bisa jalan. Oke, ini tes saja. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan cara bikin kelas. Nah, di sini caranya pertama kita ketikkan kelas. Nah, terus nama kelasnya misalkan mahasiswa. Kita bikin bodinya menggunakan kurung awal. Ya, dimana kelas itu kan diawali dengan kurung awal dan diakhiri dengan kurung awal. Nah, seperti ini bentuk kelas ya, kelas mahasiswa. Nah, sedangkan objek kita bisa bikin objeknya di bagian di dalam main class. Di dalam main class kita bikin objek. Nah, di sini misalkan cara bikin objeknya, pertama kita tuliskan nama kelasnya dulu, misal mahasiswa tadi. Lalu selanjutnya kita masukkan nama objeknya, dimana nama objek nanti akan menjadi wadah atau ibaratnya menampung data-data yang akan dimasukkan. Jadi kita nanti akan memanggil si objek, misalkan nama objeknya MHS1, mahasiswa 1 misal. Sama dengan keywordnya untuk membuat objek new, kita ketikkan kembali si kelas mahasiswa menggunakan tanda kurung lengkung. Kita tutup. Nah, ini untuk membuat si objek. Nah, ini objeknya mahasiswa 1. Ini tadi kelasnya. Nah, selanjutnya saya akan coba bikin atribut. Atribut itu apa? Atribut itu sama kayak variabel. Jadi dia semacam gambaran yang menggambarkan karakteristik dari si kelas. Jadi misalkan ini kelasnya namanya mahasiswa. Di dalam data mahasiswa biasa mungkin ada nama ya, ada NPM mungkin atau NIM, nomor induk mahasiswa, ada jurusan dan sebagainya. Nah, jadi di sini saya akan tambahkan atribut. Cara membuat atributnya, pertama kita masukkan tipe datanya dulu. Misal saya mau bikin nama kan, tipe datanya menggunakan string, misal string nama. Oke. Nah, ini salah satu atribut ya. Nah, kita coba masukkan di mahasiswa 1. Caranya, cara kita panggil dulu mahasiswa 1, kita ketik mahasiswa 1 dot nama. Baru kita inputkan isinya, datanya. Ini berhubung string, maka kita menggunakan tanda petik. Di sini namanya misalkan Indra Wahyudi. Terus kita tutup di koma. Oke, sekarang saya akan coba panggil si mahasiswa 1.nama. Benar nggak dia menginputkan atau mengeluarkan teks Indra Wahyudi? Jadi sistem out println kita panggil di sini misal
nhs1.nama. Nah, misalkan kita coba jalankan. Nah, di bagian output muncul teks Indra Wahyudi ya. Mungkin di sini kita bisa tambah string nama mahasiswa, misal di sini tanda plus mahasiswa 1.nama. Dia kembali. Nah, nama mahasiswa Indra Wahyudi misalkan. Oke, ini baru satu data, baru satu atribut, baru satu objek. Kalau mau tambah data bagaimana? Kalau mau nambah objek, misalkan nambah objek, kita masukkan di bawah sini mahasiswa, terus MAS 2 misal, sama dengan new mahasiswa. Oke, nah yang ini bisa kita copy paste ke bawah, terus kita edit bagian sini mahasiswa 2, terus namanya misalkan namanya Sinta misalkan. Setelah printnya pun kita copy paste ke bawah aja. Nah, mahasiswa 2 misalkan. Oke, kita run. Oke, nama mahasiswa Indra Wahyudi. Nah, terus yang objek keduanya Sinta udah bisa ya. Nah, sekarang coba kita tambahkan atribut kedua misalkan. Atribut keduanya kita akan coba npm. npm ini kita menggunakan tipe datanya string. Oke. Nah, di bagian sini pun kita coba masukkan npm. Oke, dan di sininya juga npm misalkan 183 misalnya. Nah, pun juga si objek kedua masukkan npm 32 misalnya. Nah, pun juga untuk pemanggilannya juga kita copy paste ke bawah npm. Ini juga npm. Oke, terang udah tampil ya. Ini mungkin kalau begini caranya agak sedikit panjang. Jadi selanjutnya saya akan coba menggunakan sebuah metode konstruktor ya. Apa itu metode? Metode itu sama kayak fungsi. Jadi fungsi dimana cirinya dia menggunakan parameter. Nah, salah satu metode yang saya pakai di sini, saya akan coba menggunakan konstruktor. Konstruktor sendiri adalah salah satu metode. Konstruktor sendiri adalah salah satu metode di mana nama metodenya menggunakan alias sama dengan nama kelas. Jadi misalkan di sini kelasnya mahasiswa, berarti nama metodenya nanti, nama konstruktornya nanti juga mahasiswa. Ini saya beri komentar misalnya metode konstruktor. Oke. Untuk konstruktor sendiri sebenarnya ada beberapa jenis ya, ada yang menggunakan parameter, ada yang tidak menggunakan parameter. Nah, kali ini saya akan pakai yang menggunakan parameter. Metode konstruktor dengan parameter. Oke, jadi namanya tadi sama ya. Ini saya bikinnya di dalam bodinya mahasiswa ya. Mahasiswa kurung buka kurung tutup. Nah, seperti ini. Terus baru kita bikin bodinya. Nah, di bagian parameternya kita masukkan atribut. Jadi parameter sendiri itu sama kayak variabel, sama kayak atribut tadi, cuman dia berada di dalam kurung lengkung ini. Nah, jadi kita masukkan contoh tipe datanya string gitu ya, nama misalnya. Nah, ini biar pembeda aja saya beri nama input nama. Oke. Nah, terus untuk npm-nya maka di sini saya tambah koma, string input npm. Oke.
Oke, kemudian kita deklarasikan dulu untuk input nama ini nilainya yang mana dan input npm nilainya yang mana. Nah, di sini saya akan menyamakan antara nilai yang ada di dalam atributnya si kelas mahasiswa supaya sama nilainya dengan si yang ada di dalam konstruktor. Jadi di sini saya deklarasikan nama sama dengan input npm input nama deh, koma di bawahnya npm sama dengan input npm. Nah, untuk pemanggilannya agak berbeda. Pemanggilannya di sini kita akan tambahkan sistem out println. Sebenarnya bisa di sini. Jadi misalkan yang ini saya coba delete dulu ya. Coba delete. Nah, misalkan di bagian Java class di bagian Java main class di sini ada terdapat error di mana statusnya required string. Nah, jadi required string yang dimaksud adalah di bagian parameter si mahasiswa ini. Jadi berhubung kita udah bikin konstruktor di sini kan dengan dua buah data string, yang pertama string input nama, kedua string input npm, maka di sini akan langsung kita inputkan nilainya. Jadi begini, misal ini saya ketik ulang mahasiswa, nah maka di sini akan muncul string input nama dan string input npm. Ini berhubung string kita pakai titik koma, tanda petik, kita masukkan namanya dulu, Indra Wahyudi misal. Terus selanjutnya npm 186301443 pun juga objek kedua, misalkan tadi namanya Sinta, terus npm nya 186301432 misalkan. Oke, sekarang kita coba panggil di bawah, bisa menggunakan sistem out println. Terus kita panggil misalkan nama, atau kita langsung di atas aja ya. Ini kita cut supaya nggak keulang-ulang, kita langsung ke sini sistem out println, misalkan nama 2 plus, langsung kita inputkan nama. Oke, ini kita copy paste bawah npm nomor pokok mahasiswa. Oke, jadi salah satu cirinya si konstruktor, dia biasanya ketika si kelasnya dipanggil atau objek dipanggil, dia setidaknya akan tampil sekali di bagian output. Dia akan ikut terpanggil minimal sekali. Jadi misalkan di sini saya coba run. Nah, di sini dia sudah memanggil si nama dan npm. Padahal di bagian Java main class belum kita masukkan atau belum kita beri sistem out println, jadi dia udah terpanggil. Sampai sini misalkan kita mau tambahkan atribut berikutnya, misalkan jurusan, itu juga ya, jurusan. Nah, maka yang diedit adalah di bagian konstruktornya juga kita beri koma, string input jurusan. Terus di bagian atribut atau variabel si konstruktor juga kita beri jurusan kecil ya, jurusan sama dengan input jurusan, koma. Nah, di bagian sistem out println-nya pun juga kita copy paste ke bawah, npm kita ganti jurusan plus jurusan jurusan. Oke. Nah, di sini pun nanti akan ada error yang dimana kita juga kudu nambah nilai parameter di bagian objek. Nah, jadi di sini menggunakan string lagi, kita jurusannya misalkan si Indra jurusannya TI.
si Sinta ini jurusannya misalkan MI deh ya. Kita coba tes F6. Oke, sudah muncul. Ini mungkin buat bikin dia ada jeda di sini ya. Di sini saya tambahkan plus string and oke. Nah, ini contoh menggunakan metode konstruktor. Jadi tadi pertama kita sudah bisa bikin kelas, udah bisa bikin objek, dan kita menggunakan metode konstruktor dengan menggunakan parameter. Ini parameter multi karena parameternya lebih dari satu. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.